Dari gerbang utama hingga ke halaman, semua orang membungkuk tepat pada saat gerbang utama gedung dibukakan. Derapan langkah terdengar mendekat. Orang-orang berseragam militer mengambil barisan, membuka jalur yang terstruktur rapi dari pintu menuju altar. Upacara pernikahan kenegaraan ini melibatkan orang terdekat dari kalangan para pejabat dan petinggi negara, tetapi dijauhkan dari pers, dan identitas Rosella disembunyikan. Selamat datang, Tuan Muda. Semua mata spontan menoleh ke arah pintu. Seorang pria dengan wibawa yang tak terbantahkan memasuki ruangan, balutan jas resminya dipenuhi lencana dan rantai emas yang mencerminkan kekuasaan yang tidak tertandingi. Keangkuhannya hening dan mendebarkan. Selamat datang, Tuan Damien. Damien Alexander van de Raken akhirnya tiba setelah 3 jam lebih membuat pengantinnya berdiri bodoh di atas altar dan dihina semua orang. Keluarga Brown yang tersinggung terdiam. Kesopanan yang mereka tunjukkan terasa terpaksa, menutupi kemarahan yang membara di dalam hati mereka. Ekspresi dingin Damien terlihat sangat menawan dan lembut, tapi misterius dan menghancurkan keberanian siapapun. Damien, dari mana saja kau? Tuan Thomas Alexander mendekati putranya, disaksikan oleh anggota keluarga yang ada di dekat mereka. Namun, Damien tidak menjawab, hanya terus melanjutkan langkahnya yang tanpa beban. Barulah setelah kakinya menapak di panggung pernikahan, Damien menoleh ringan kepada sang ayah. Rosella menggigit bibir bawahnya kuat-kuat di balik selayar untuk menekan rasa takut. Gugup, benci, sedih, semuanya tercampur. Pria itu benar-benar meremehkan momen yang sakral. Padahal Rosella juga tidak menginginkan pernikahan ini. Tuhan, tolong selamatkan aku. Entah sejak kapan ini dimulai, Rosella mematung saat beberapa rangkaian upacara kenegaraan dan adat akhirnya terlewati. Saatnya masuk ke acara inti. Tepat di depan kita, Damien Alexander dan Rosella Jasmine telah terikat dalam ikatan suci pernikahan yang sah atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Dalam cinta yang tulus, kelimpahan maupun kekurangan, susah maupun senang, sehat ataupun sakit, rumit ataupun senang, kebahagiaan dan karunia akan terus mengalir dalam perjalanan spiritual kalian hingga cinta kalian berdua semakin kuat dan abadi sampai maut memisahkan. Maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Rosella menggeleng sendiri di atas bayangannya. Damien bisa membuatnya mati bahkan sebelum maut datang. Semoga dikaruniai keturunan yang sehat, tampan seperti ayahnya, cantik seperti ibunya. Jantung Rosella berdebarnya bukan main. Saking gugup dan takutnya, getaran di lutut dan pergelangan tangannya tidak bisa reda saat sadar pria yang paling ia benci di muka bumi ini telah resmi menjadi suaminya. Jarak Rosella dan Damien berdiri cukup jauh, tapi sikap Damien yang terhormat itu membuat Rosella hampir terbunuh. Dia tidak pernah satu kali pun berani mengangkat kepalanya untuk melihat wajah suaminya lebih jelas. Sekarang, lanjutkan dengan penyematan cincin. Penyematan cincin. Di hadapan Damien, Rosella terus menunduk. Mereka tidak pernah saling bicara dan Rosella ingat semua sikap Damien yang membuatnya takut. Tenang, Rosella. Kumohon. Tolong bersikaplah yang pantas demi Bibi Diane dan Paman Brown. Silakan saling berhadapan. Saat jarak mereka semakin mengecil, mata tunduk Rosella dengan mudah menemukan sepatu mengkilap Damien. Satu-satunya yang berani dia lihat saat berhadapan dengan orang ini. Silakan maju lebih dekat, Nyonya Muda Alexander. Perintah wali rumah tangga Alexander kepada Rosella. Perlahan mata Rosella bergerak dari kaki panjang Damien, pelan menuju setelan jas resminya yang berwarna hitam pekat bergaris merah penuh ornamen emas, lencana, bintang, dan beberapa rantai emas berjejer rapi di bagian pundak dan dadanya. Namun, penglihatan Rosella terbatas karena tertutup selayar di kepalanya. Satu-satunya dari wajah Damien yang mampu dijangkaunya hanyalah bibir merah yang basah, yang tidak pernah tersenyum. Kapan acara ini berakhir? Rosella menelan ludah. Pikirannya melayang pada Tristan, entah bagaimana dia akan menghadapinya sekarang. Kak Tristan. Nyonya Muda, berikan tangan Anda pada Tuan Damien.
Rosella yang kaget dengan segera mengulurkan tangannya yang gemetaran kepada Damien. Dia melihat Damien mengenakan sarung tangan kulit berwarna putih. Jari-jarinya panjang sekali. Rosella Jetticut berdiri di depannya yang besar dan terlalu tinggi. Dia benar-benar. Damien melirik jari-jari mungil yang gemetaran dalam balutan brokat putih, mulai menyematkan cincin ke jari manis Rosella tanpa menyentuhnya sama sekali. Keterlaluan. Tibalah giliran Rosella yang memasangkan cincin untuknya. Dia melamun panjang selagi menguatkan perasaan. Tapi hal mengejutkan terjadi dalam hitungan detik. Tanpa basa-basi, Damien menyematkan cincinnya sendiri, mematahkan tradisi dengan ketidaksopanan yang menghina seluruh pernikahan itu. Apa? Tangan Rosella mematung di udara karena terhenti tiba-tiba saat akan mengambil cincin. Gelak tawa dari pihak mempelai pria terdengar menyeruak. Dia pasang cincin sendiri. Nyonya cantik sekali. Sepasang anak kecil pendamping menguatkan air mata Rosella dari keinginannya untuk memukul Damien yang menggebu-gebu. Terima kasih, sayang. Jawab Rosella lembut. Dia mengelus pipi mereka. Mulai sekarang, Rosella adalah nyonya muda Alexander. Harap bimbingan Anda sebagai suami, Tuan Damien. Rosella bisa merasakan atmosfer yang hening dan gelap dari arah Damien berada saat mendengar ucapan Paman Brown. Dia yakin Damien sedang melihatnya. Tuhan, tolong sudahi hari ini. Sekarang, silakan pengantin pria membuka selayar pengantin wanita untuk memberikan ciuman pernikahan. Rosella tertegun. Ciuman. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin memberikan ciuman pertama pada pria lain? Jantung Rosella berdegup kencang. Dia ingin kabur saat berpikir Damien akan bersikap profesional. Tapi tepat seperti dugaan semua orang, pria itu turun dari altar tanpa bicara pada Rosella sama sekali. Damien, mengapa terburu-buru? Lihatlah, Rosella berdandan cantik untukmu. Cantik, kan? Puji Nyonya Belinda, menggandeng lengan Damien. Damien memeriksa jam di pergelangan tangan kirinya, baru kemudian menoleh pada ibunya. Tidak. Singkat, padat, dan tidak. Sungguh jawaban Damien di luar ekspektasi. Rosella tertohok oleh pernyataan Damien, hampir menjatuhkan air mata. Bukan soal dirinya, tapi sedih karena Paman Brown dipermalukan. Dengan ekspresi marah Rosella mengangkat kepalanya dan menoleh pada punggung Damien yang hampir menghilang dari gedung. Apa dia bilang? Demi gaun mahal dan riasan wajah ini, Rosella terus disiksa Bibi Brown dan dengan entengnya Damien bilang tidak di depan semua tamu. Tidak apa-apa, Rosella. Bersikaplah yang sopan pada suamimu. Tuan Damien memang seperti itu. Paman, maafkan. Tidak apa-apa. Nanti, menantuku, putraku hanya bercanda. Nanti kau juga akan terbiasa. Jangan terlalu diambil hati. Begitulah Damien. Nyonya Belinda tiba-tiba menyambangi. Jangan diambil hati katanya. Ini bukan saatnya bercanda. Belum lama Rosella terdiam kaku. Tiba-tiba bunyi hiu seseorang mencuri seluruh atensi karena langkahnya yang anggun dan berambisi. Selamat datang, Nona. Seseorang yang hadir membuat semua orang terkejut. Tumit sepatunya yang beradu dengan lantai menggema angkuh. Gaun putih di tubuhnya menyapu lantai, lebih mewah dari gaun pengantin. Tidak perlu memanggil Nona, Ibu. Bukankah sudah menganggapku seperti anak sendiri? Sapanya ramah pada Nyonya Belinda Alexander di depan semua tamu yang iri. Dia menoleh kepada Rosella. Senyum tipisnya penuh cemooh yang buruk. Terima kasih sudah datang, Nona. Rosella, meski tidak tahu siapa dia dan tampak bukan gadis yang menggandeng lengan Damien di hari penyambutan, melihat semua orang membungkuk kepadanya, yakin bahwa wanita ini sangat-sangat terhormat. Dalam pikiran Rosella yang rumit, melihat ada banyak wanita di sekeliling Damien, membuatnya berpikir pria itu mungkin saja tidak cukup dengan satu wanita. Ternyata tidak lebih baik dari Adelia. Si
Menyindir gadis itu sesaat sebelum melewatkan Rosella tanpa menyapanya. Setelah berjam-jam menyakitkan, Rosella yang dibiarkan sendirian dan diejek banyak orang hanya bisa mematung diam sambil mengingat kenangan masa kecilnya. Dia menatap cincin mahal di jari manisnya, tapi tidak ada senyum di sana. Bagaimana jika orang-orang tahu keluarga Rosella yang sebenarnya? Paman Brown menjaga latar belakang Rosella selama ini agar mereka tidak semakin membenci Rosella. Rosella meremuk gaun pengantinnya. Dia menggigit bibir bawahnya. Nyonya muda, mari. Puluhan pelayan yang mengelilingi membangunkan Rosella dari lamunan. Mulai hari ini, Anda akan tinggal di kediaman Tuan Muda. Kediaman Tuan Muda. Benar. Setelah menikah, seorang istri akan ikut dengan suaminya. Namun, Rosella tidak pernah menginginkan ini. Dia menoleh kepada Paman Brown dengan rasa takut. Paman! Paman Brown membungkukkan tubuhnya untuk mengimbangi tinggi Rosella. Dia melihat betapa ketakutannya gadis itu. Jangan takut, Rosella. Tuan Damien tidak akan menyakitimu. Tidak menyakiti bagaimana? Rosella ingin sekali memberitahukan semua sikap Damien yang pernah dia lihat kepada Paman Brown. Bahkan katanya, banyak orang yang berurusan dengannya telah menghilang dan dihukum oleh Damien. Tidak ada toleransi baginya. Paman, dia yang sudah memenjarakan Bibi Diana dulu. Rosella takut. Bukankah ingin mengetahui kasus kecelakaan kakakmu, Rosella? Pertanyaan Paman Brown membuat Rosella diam. Pria itu mengusap kepala Rosella dan tersenyum. Seperti Bibi Diana, hanya melalui Tuan Damien Paman bisa membantumu membebaskan Diana. Kau bisa mengembalikan nama-nama baik keluargamu dengan pernikahan ini. Rosella terdiam. Benar. Tidak ada yang tahu latar belakang Rosella selain keluarga Brown. Tapi tidak mungkin selamanya disembunyikan. Dia akan menggunakan statusnya untuk membersihkan keluar De Kaiser keluarganya. Setelah lama Paman Brown memeluk Rosella, para pelayan Alexander mendekat. Mari, Nyonya muda. Baru saja Rosella bergerak beberapa langkah menuju pintu utama venue yang dibuka lebar. Dari jauh, terlihat beberapa mobil mewah yang terlambat dan seorang pria muda turun dari salah satunya. Semua orang tahu siapa yang datang, pewaris utama keluarga Sinclair yang dikurung oleh ibunya. Kak Tristan. Beberapa jam yang lalu. Rosella! Rosella! Tuan muda! Tristan mengejar mobil rombongan keluarga Brown saat melihat kekasihnya pergi dengan gaun pengantin yang indah. Rosella! Tuan muda, tolong berhenti. Mengapa dia pakai gaun pengantin? Tanya Tristan dengan dada yang sesak. Dia menanyakannya berulang kali. Tuan muda, tolong tenanglah. Dia dikurung oleh ayahnya, dan saat dia kembali untuk menemui kekasihnya, dunia di sekelilingnya runtuh. Dia tidak bisa berpikir jernih. Tidak ada di dunia ini. Selain Rosella tidak ada yang indah baginya. Seluruh oksigen di bumi seolah-olah lenyap. Tristan akademisi terbaik di negaranya. Selalu ingat semua teori dan materi. Tapi dia tidak tahu caranya bernapas. Tuan muda, kami mohon. Ayah Anda akan sangat marah jika melihat Anda seperti ini. Bernapaslah dengan baik. Semua pengawal menahan Tristan agar berhenti berlari, agar dia menarik napas. Pria itu berlutut putus asa di tengah aspal yang basah. Menangis seperti orang bodoh. Dia menerobos pengawasan keluarganya saat kabar tentang kekasihnya akan dinikahi pria lain sampai ke telinga. Tidak mungkin. Aku belum sempat mengatakan. Dia harusnya jadi Nyonya muda Sinclair. Kotak cincin di tangan Tristan terjatuh, meninggalkan luka dan rasa sakit yang buruk. Senja ini, mereka sirna. Kaki Rosella yang melihat sang kekasih datang di hari pernikahannya, memaku saat air matanya mulai terjatuh. Sementara Tristan, dia berdiri di kejauhan dengan satu buket bunga mawar, sebagai satu-satunya orang yang membawakan Rosella bunga. Tatapan yang dia punya tak bisa dijelaskan. Segalanya campur aduk.
saling menyiksa dan disiksa oleh keadaan. Nyonya Laura Sinclair, ibunya Tristan, tampak terkejut saat melihat gadis yang dia keluarkan dari yayasan. Kini berdiri di sisi Nyonya Belinda Alexander sebagai menantu. Selamat atas pernikahan putra Anda, Nyonya Alexander. Sapa Nyonya Laura, tapi enggan menoleh kepada Rosella. Terima kasih, Nyonya Sinclair. Dalam keheningan, tidak peduli apa yang sedang ibu mertua dan Nyonya Sinclair bicarakan, tidak peduli dengan keramaian dan semua mata, air mata Rosella semakin deras saat melihat kekasihnya melangkah mendekat dengan tampilan yang berantakan. Nona Rosella, ini Tuan Muda Tristan Sinclair. Beliau dosen terbaik di universitas ternama Hemel. Beliau pernah mengajar di kelas Tuan Damien. Saat seorang pendamping memperkenalkan Tristan, Rosella tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia terluka karena Tristan membohonginya, tapi lebih terluka karena harus berpisah dengannya. Tuan Tristan, ini Nona Rosella. Tristan, dengan wajah yang sembab dan rambut yang berantakan, mematrikan senyuman seperti saat mereka bertemu. Selamat, Nona Rosella. Ucapnya dengan senyum yang dipaksakan, menutupi kesedihan yang mendalam di balik tatapannya yang kosong. Hanya agar Rosella tidak merasa bersalah, dengan keras Tristan menekan perasaannya sendiri agar mampu memberikan senyuman seikhlas mungkin. Seikat mawar putih terulur kepada kekasihnya. Rosella kesulitan menahan tangis. Dia kesakitan hanya untuk menerima ini, meremuk tangannya sendiri hingga tubuhnya mati rasa. Dalam kepura-puraan, perlahan Rosella meraih bunga dari Tristan tanpa memberikan kesan yang mencurigakan. Terima kasih, Tuan Muda Sinclair. Balasnya. Nyonya Belinda Alexander menoleh kepada Rosella karena suaranya bergetar. Sementara Nyonya Laura mengepal tangannya lebih erat. Kalau begitu, kami permisi dulu. Nyonya Muda harus istirahat. Ucap Zelda sembari mencubit lengan Rosella. Rosella melangkah lunglai mengikuti para pelayan, terus berjalan dan melewatkan Tristan yang mematung di sisi jalannya. Padahal selama ini, setiap kali bertemu Tristan, Rosella selalu melompat bahagia. Maafkan aku, Kak Tristan. Rosella membuatnya seolah-olah tidak saling mengenal. Dia melangkah pergi, meninggalkan Tristan, Bibi Diana, Paman Brown, dan semua harapan masa depan, menuju malam pertama yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Apa yang akan terjadi malam ini?